Ya, selamat malam. Selamat berjumpa kembali pada serial pemrograman Sisar untuk yang sesi ke-12, bagian ke-12 ya. Saya katakan selamat malam karena video ini direkam pada pukul 19.18, 7:18 malam hari. Oke, yang bagian yang ke-12 ini adalah membahas tentang metode atau fungsi ya. Fungsi yang dapat diakses pada bahasa pemrograman Sisar. Oke, saya jelaskan dulu sebentar. Pada bahasa pemrograman Sisar dan JavaScript, pada bahasa pemrograman C++ dan JavaScript, terdapat sebuah struktur program yang dideklarasikan dalam sebuah kelas yang bernama function atau method. Ya, function itu fungsi ya bahasa Indonesianya. Berbeda dengan kedua bahasa program di atas, maka pada Sisar setiap function yang dideklarasikan merupakan sebuah metode dari sebuah kelas. Berarti ada ini khusus ya, metode khusus. Berbeda dengan C++ dan JavaScript. Oke, sekarang pengertian dari metode atau fungsi. Metode merupakan kumpulan dari beberapa statement yang digabungkan menjadi sebuah kelompok untuk melakukan tugas tertentu. Kelebihan metode ialah antara lain kode bersifat reusable, dapat digunakan kembali maksudnya ya. Lalu mudah untuk menguji, maksudnya dikompil, ya, dikompilasi. Modifikasi metode tidak mempengaruhi program pemanggil. Metode dapat menerima lebih dari satu masukan yang berbeda. Oke, ini catatan ya. C# setidaknya memiliki sebuah metode, yaitu disebut dengan method main ya. Kan kalian sering lihat itunya void main string ya, kayak gitu. Itu void itu adalah metode atau fungsi di C#. Ya, yang berikutnya adalah tentang deklarasi dan memanggil metode ya. Metode pada C# harus terlebih dahulu dideklarasikan sebelum metode tersebut dipanggil nantinya di dalam program. Jadi harus diinisialisasi dulu ya. Syarat untuk mendeklarasikannya adalah sebagai berikut. Tipe return atau pengembalian nilai. Nama dari metode tersebut. Lalu daftar parameter itu opsional. Maksudnya opsional di situ hanya bersifat pilihan. Jadi nggak mutlak harus ada parameter ya. Sedangkan sintaks dari metode kalian lihat di sebelah kanan ya, yang berwarna kuning itu ya. Yaitu tipe return lalu diikuti nama metode, parameter 1, tipe parameter 2 dan seterusnya lalu diikuti dengan blok logam. Blok logam di sini adalah daftar statement ya. Daftar statement yang dimaksud di sini adalah codingan yang nanti ditulisnya di dalam metode. Oke, cukup panjang juga ya. Bosan mungkin dengan teori ya. Oke, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ya, di video yang kedua ini saya akan memberikan contoh codingan dan output dari metode atau fungsi ya. Oke, codingannya kelihatan di sebelah kanan ya. Outputnya udah jelas yang di sebelah kiri ya, seperti biasa. Oke, kita lihat codingannya ya. Pada baris ke 20 sampai 22 ya. Itu ada suatu metode baris 20 ya. Atau suatu metode atau fungsi yang namanya tambah. Lalu baris 21 metode atau fungsi kurang. Baris 22 adalah metode kali. Lalu pada baris 26 ada suatu variabel ya di sini. A diisi dengan 2022, sementara yang B adalah 97. Nah, sekarang static void itu berarti fungsi ya, atau metode ya di C#. Tambah ya, maksudnya tambah di sini adalah tambah yang pada baris ke-20. Kalian lihat ya di situ ya. Ini fungsi tambah, isinya adalah 2022 tambah 97 sama dengan plus, maksudnya plus di sini berarti dimasukkan angkanya di sini 2022 plus 27 ya. Atau kalian bisa nulis misalnya A plus B, bisa juga seperti itu ya, karena A adalah 2022 dan B adalah 97. Itu sama aja hasilnya. Lalu baris 34 ada suatu fungsi ya, static void. Lagi-lagi void adalah, saya ingatkan ya, di sini fungsi atau metode ya, metode. Fungsi namanya kurang. Nah, kurang ini adalah yang untuk memanggil yang baris ke-21. Isinya adalah di sini 2022
itu adalah 2022 kurang 97. Maaf, yang tadi 2022 kurang 97 sama dengan plus, berarti datanya ini adalah nanti yang dimasukkan adalah 2022 min 97 atau sama aja A min B. Begitu juga untuk yang perkalian. Nah, hasilnya kalian lihat di yang ada di sebelah kiri ya, outputnya 2022 tambah 97 sama dengan 2119 dan seterusnya sampai baris ketiga. Oke, gampang ya. Itu contoh metode, berikut pemanggilannya. Oke, kita lanjut ke video yang berikutnya. Oke, di video yang ketiga ini adalah tentang parameter metode ya. Apa itu parameter metode? Akan saya jelaskan dulu. Parameter metode. Parameter merupakan suatu variabel yang berisi atau menerima nilai yang akan dikirim ke metode pada saat dipanggil metode itu ya. Satu atau beberapa parameter dapat ditambahkan ke dalam metode ya. Parameter ya dalam suatu metode atau fungsi. Sekarang kita lihat contohnya. Di baris ketujuh kalian lihat static void tampil dengan parameternya adalah text, tipe datanya string ya. Oke, berarti nama metodenya adalah tampil. Void itu adalah keyword ya dari C# yang artinya metode atau fungsi. Oke ya. Itu. Lalu ini akan dipanggil pada saat dipanggil nanti ya, pada saat penampilannya ya, karena ini adalah langsung tampilkan teksnya. Oke, kita lihat pada saat mana dipanggil nimnya. Kalian lihat di baris 17 sampai baris 20 ya, itu ada tampil dalam tanda kurung tutorial, berarti tampil ini adalah nama metodenya yang ada di baris ke-7 ya. Dia berupa tutorial, ini adalah teks ya, string ya, karena string itu lebih dari satu karakter. Untuk kayak gitu berarti akan muncul kalimat tutorial. Lalu yang berikutnya adalah tutorial yang baris 18 pemrograman C# dan seterusnya sampai baris ke-20 itu nama Johnson Siombing. Seperti yang kalian lihat di dalam outputnya yang di sebelah kiri ya. Itu tutorial pertama ya, string pertama ya. Lalu tampil yang string kedua adalah pemrograman C++, C# maksudnya. Lalu yang ketiga by, yang terakhir adalah Johnson Siombing. Itu aja kok ya. Hanya menampilkan aja, tapi yang jelas di sini udah menggunakan parameter ya. Yaitu tadi yang berisi adalah nama parameternya adalah teks dengan tipe datanya string. Kalian coba rubah dan misalnya tipe datanya integer atau double. Lalu kombinasikan tampilannya seperti apa ya. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Pembahasan yang keempat yang ada pada video di hadapan kalian ini adalah tentang argumen. Oke, saya jelaskan dulu ya argumen itu apa. Ya, sebentar. Argumen pada C# merupakan satu atau lebih statement yang dapat berisi satu atau juga beberapa parameter yang terdapat dalam metode ya. Oke, saya ulang ya. Dapat berisi satu atau beberapa statement dan juga satu atau beberapa parameter yang terdapat dalam metode. Sekarang name argument jenisnya ya. Dari argumen itu yang pertama jenisnya adalah name argument. Hal yang perlu diperhatikan pada saat memanggil sebuah metode yang menggunakan beberapa parameter adalah posisi urutan argumen. Harus sesuai dengan posisi urutan parameternya ya. Dengan kata lain, name argumen dapat membantu dalam urutan parameter saat pemanggilan metode, di mana setiap parameter diberikan nama yang cocok. Oke, contohnya kalian lihat ya di codingan. Di sini ada dua buah fungsi ya. Yang pertama di baris ke-6 situ adalah fungsi luas ya, yang berupa tipe datanya integer, otomatis nanti hasilnya adalah bilangan bulat ya. Dengan parameternya di sini adalah panjang dan lebar ya. Di mana luas itu isinya adalah sini di baris ke-8 return panjang kali lebar. Oke ya, itu fungsi luas. Sedangkan fungsi keliling sama, parameternya panjang dan lebar
dengan nilainya nanti adalah maksudnya nilai dari keliling itu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Oke. Pertanyaannya sekarang, di mana atau pada saat kapan kedua fungsi tersebut dipanggil. Nah, kalian lihat di baris ke-24 dan ke-25. Baris ke-24 integer hasil 1, berarti nama variabel hasil 1, tipe datanya integer adalah luas, di mana panjangnya adalah 23 dan lebar adalah 7. Ini bisa langsung dimasukkan di sini ya. Karena udah dari di sini dari baris ke-6 udah disebutkan dengan parameter panjang dan lebar PJG dan lebar ya. Begitu juga dengan yang baris ke-25, langsung aja dimasukkan di situ nggak apa-apa ya. Tapi ini jangan pakai tanda petik atau sama dengan ya. Karena ini udah ini kalau kalian lihat luas selalu ini satu pun nggak ada yang pakai tanda petik ya, itu artinya apa? Bahwa itu bukan string untuk baris 24 dan 25 karena integer ya, angka. Nah, hasilnya kalian lihat sendiri yang di sebelah kanan. Ya, diketahui panjang adalah sekian, lebar sekian, outputnya luas ya itu panjang kali lebar, sementara keliling 2 kali panjang tambah lebar. Oke, gitu ya. Gampang kok. Kalian coba di editor masing-masing. Oke, next. Oke, setelah name argumen, yang kedua atau bagian yang kedua setelah name argumen adalah passing argumen, seperti yang ada di video ini. Oke, saya jelaskan dulu ya passing argumen. Terdapat 3 cara untuk melewati argumen atau passing argumen ke metode pada saat metode dipanggil. Yang pertama adalah by value, yang kedua by reference, dan ketiga as output. Oke, sekarang kalian lihat yang by value yang nomor 1 ya. Situ. Yang I kecil itu ya, by value. By value akan menyalin nilai variabel ke sebuah metode. Dengan metode by value, maka programmer atau kalian ya dapat membuat perubahan pada parameter dalam metode tanpa mempengaruhi argumen. Oke ya. By value juga merupakan default pada parsing argument. Berarti defaultnya adalah by value. Oke. Sekarang kita lihat contoh codingannya. Di baris ketujuh ada suatu fungsi ya, di situ static void by val. Itu berarti nama fungsinya adalah val. Void adalah fungsi atau metode dengan parameter adalah x yang tipe datanya adalah integer. Lalu di fungsi tersebut dimasukkan x sama dengan 2022. Oke, udah ya. Oke. Yang penting-penting lagi, baris ke-18 ada suatu variabel namanya y dengan isi nilai 97. Lalu baris 19 by val itu adalah by val dimasukkan ke y. Oke, otomatis adalah 97 ya. Kalian lihat nanti ya ininya gimana. Lalu baris kedua hasil passing by value y adalah plus y ya, di sini plus y ya. Ini plus y yang baris ke-22 berarti datanya adalah dimasukkan ke y, yaitu by val by y adalah 97 sesuai dengan yang ada di output. Kalian lihat di situ ya. Outputnya adalah diketahui variabel x 2022 y 97. Hasil passing by value adalah kalian lihat sendiri ya. Di situ adalah 97 yang barusan saya jelaskan ya. Jadi udah sesuai ya. Gampang. Kalian coba aja di editor Visual Studio kalian masing-masing. Oke, next ya. Setelah by value berarti by reference yang berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah yang passing ini adalah dengan by reference. Oke ya, tadi by value, sekarang by reference. Oke, saya jelaskan dulu. By reference akan memberikan alamat memori sebuah variabel pada sebuah metode ya, berarti akan memberi alamat memori. Pada konsep by reference, alamat digunakan untuk mengakses argumen yang sebenarnya ya. Keyword ref digunakan pada konsep ini, berarti menggunakan keyword ref ya. Sekarang kalian lihat contoh codingannya. Pada baris 7 ada suatu metode atau fungsi yang bernama kuadrat dengan keywordnya ref, lalu diikuti dengan variabel a bertipe data integer. Ingat ya, berarti parameternya adalah ref integer a, tapi keywordnya ref, otomatis ini adalah
by reference. Yang isinya adalah A sama dengan A kali A, berarti A kuadrat ya. Oke ya, berarti A kuadrat. Lalu ditampilkan A itu berapa hasilnya. Oke. Lalu di baris ke-20 diketahui, maaf, langsung aja baris 22. Diketahui A dimasukkan adalah 23. Jadi hasil phasing by reference A sama dengan yang di baris ke, oke, sorry. Di baris ke-23 ada suatu statik suatu argumen yang disebut dengan kuadrat ref A ya. Maka kalian lihat hasilnya adalah seperti apa. Nanti hasil phasing by reference-nya adalah situ kita lihat variabel A sama dengan 23. Jadi hasil phasing by reference itu otomatis adalah 529 ya, karena A dikali A atau A kuadrat ya, seperti yang tertulis di pada codingan. Jelas ya? Oke, next. Yang ketiga adalah yang seperti kalian lihat di depan kalian ini, di video depan kalian ini adalah by output. Oke, saya jelaskan dulu ya sebentar. By output, cara kerjanya mirip dengan phasing by reference ya, hampir mirip. Namun pada phasing by output menggunakan keyword out. Kalau pada phasing by reference menggunakan keyword ref ya tadi. Perbedaannya adalah pada parameter by output akan mentransfer data keluar dari metode daripada menerima data yang masuk ya, itu bedanya. Parameter output dapat diperlukan ketika ingin mengembalikan beberapa nilai dari sebuah metode. Oke, langsung aja ke contoh codingan ya yang ada di sebelah kanan ini ya. Di situ ada suatu fungsi namanya buyout ya, jadi baris ke-7 ya, dengan parameternya adalah integer x dan integer y. Ini reference by output otomatis ada keyword out ya, tadi yang seperti yang sudah disebutkan, out integer x dan out integer y, di mana fungsi atau metode by out ini berisi x adalah 13 dan y adalah 10. Oke ya, untuk x ya, x 13 y 10. Lalu pada baris ke-22 ada suatu integer a dimasukkan 23 dan b 97. Lalu buyout adalah out A dengan out B. Jadi buyout yang tadi yang di baris ke-7 itu dipanggil fungsinya, tapi sekarang parameternya adalah A dan B. Kalian bisa nebak nggak hasilnya nanti gimana? Yang seperti baris 28 dan 29. Ya. Di situ kalian lihat baris 28, hasil passing by output A adalah plus A. Berarti maksudnya plus A di sini adalah data yang dimasukkan di sini adalah nanti hasil dari A. Nah, sekarang kalian lihat hasil outputnya bagaimana. Hasil by output A adalah 13 tetap ya, 13 ininya. Seperti di awal ya. Kenapa? Karena yang dipanggil adalah buyout ininya di sininya. Buyout otomatis fungsi yang ada di dalam buyout itu yang berisi X dan Y ya. Otomatis 13, cuman penambahannya aja yang beda. Maksudnya angkanya aja. Nah, di situ integernya A dan B. Nah, sementara yang di dalam fungsi di baris 7 yang terdapat dalam fungsi itu kalian lihat di X, Y, dan Y adalah 10. Tetap yang dipanggil adalah yang pertama ya. Karena itu adalah outnya adalah A otomatis ya. Sedangkan yang Y adalah 10. Nggak sulit kan? Nggak ya. Jangan ini dengan karena baris ke-25 buyoutnya lalu outnya adalah A 23, enggak ya, tapi buyoutnya adalah dari awal yang dari baris ke-7 yaitu insinya X dan Y, cuma diganti aja di sini ya. A diganti dengan X dan B diganti dengan Y, itu aja kok, logikanya seperti itu, mudah ya. Oke, kalian coba di editor Visual Studio kalian masing-masing. Next. Baik, di pembahasan di video ke-8 ini adalah exception handling ya, exception handling. Oke, saya jelaskan dulu exception handling.
Exception merupakan masalah atau error yang muncul pada saat eksekusi program. Exception handling merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mengendalikan masalah yang terjadi ketika program dijalankan. Nah, exception pada program dapat terjadi karena beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama, data invalid atau kesalahan pada saat memasukkan data, ya. Lalu yang kedua, file tidak ditemukan ketika user membuka file, ya. Filenya nggak ada gitu ya. Lalu yang ketiga, koneksi jaringan terputus, ya. Mungkin Wi-Fi atau internet dan seterusnya. Lalu memori penuh ketika program berjalan. Contohnya integer array. Di sini kalian lihat apa? Ada suatu array, ya namanya juga nama variabelnya array ya. Tapi kita tahu ini adalah array karena ada kurung siku ya. Kurung siku integer, kurung siku array. Berarti tipe datanya adalah array. Itu adalah berisi nilai 23, 45, dan 97. Lalu muncul atau tulis atau tampilkan array 12. Ini udah jelas salah. Kenapa? Karena array jumlahnya di sini cuma ada 3. Dengan cara menghitungnya indeks yang pertama adalah 0 ya, yang 23 itu. Lalu yang 45 adalah indeks kedua dan 97 indeks ketiga. Gitu ya. Otomatis ini error karena cuma ada 3 array di sini. Ya, kecuali console write array 3 atau 2 atau 1 pasti akan ditampilkan. Oke. Kita lanjut. Pada C# terdapat 4 keyword yang termasuk dalam exception handling ya. Yaitu apa aja? Kita lihat di sini. Try ya, lalu catch, lalu finally, dan throw. Oke ya. Nah, try adalah kita lihat digunakan untuk mengidentifikasi kode yang mungkin dipengaruhi oleh exception. Catch dipergunakan untuk menangkap exception dengan menambah suatu handler di lokasi di mana masalah tersebut akan dihandle. Finally, digunakan untuk mengeksekusi sekumpulan statement apakah pengecualian akan digunakan atau tidak. Ya. Lalu throw, program akan melempar exception ketika terjadi masalah. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke video yang berikutnya. Oke, exception handling yang pertama adalah yang kalian lihat itu yang berwarna hijau ya, adalah try catch. Sintaksnya kalian lihat situ, try lalu diikuti dengan blok program, blok statement ya, itu aslinya codingan program. Lalu catch, ada tulisan some specific exception X ya, EX, lalu di blok kode lagi handler code. Oke, kalian lihat codingannya yang ada di sebelah kiri dan outputnya adalah yang di kanan bawah ya, yang tulisan berwarna agak merah ya, kanan bawah itu outputnya. Oke, kita lihat contoh codingannya ya seperti apa. Kalian lihat di baris ke-16. Di situ ada suatu integer lalu diikuti tanda kurung siku. Otomatis itu adalah suatu array. Kenapa? Karena kurung siku itu adalah ciri-ciri dari array. Lalu diikuti dengan huruf angka. Ini adalah nama variabelnya, nama array-nya maksudnya. Jadi ada suatu array yang bernama angka ya, dengan tipe datanya integer, yaitu isinya adalah 1, 2, 3. Oke ya. Lalu pada baris ke-17, console write line angka 15. Ini otomatis salah. Jelas banget salah. Kenapa? Karena angka yang ada di array angka ya, bilangan yang ada di array angka itu cuma 1, 2, dan 3. Jumlahnya cuma ada 3. Oke, kalau nggak percaya kalian silakan lihat begitu kalian ini running, hasilnya adalah yang di sebelah kanan. Itu ada tulisan error ya, index was outside of the bounds of the of the array ya. Kenapa? Ya karena udah nggak ada ini, udah di luar di luar array, jumlah array-nya itu, karena cuma ada 3 di situ. Jadi nggak mungkin mencetak sebanyak 15 bilangan atau 15 angka. Oke ya, logikanya gitu aja kok. Mudah kan? Ya. Oke. Kalian pasti bisa kok. Coba ya di editor kalian masing-masing. Next.
Untuk exception handling yang kedua yang terdapat pada video ke-10 ini disebut dengan exception handling finally. Oke, saya jelaskan dulu sebentar ya. Exception handling finally. Finally merupakan sebuah keyword yang digunakan setelah keyword try catch pada program yang sedang berjalan. Jadi harus ada try catch-nya dulu ya. Nah, kalian lihat sintak di situ yang try catch ya. Try lalu diikuti try code statement, lalu ada tulisan finally ya. Lalu di bawahnya adalah code statement setelah dieksekusi setelah try. Itu untuk try finally. Nah, sekarang try catch finally kalian lihat sendiri ya. Ada try lalu catch, ada finally ya. Di situ ada fungsi-fungsinya. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke contoh codingan yang ada di sebelah kanan ya. Kalian perhatikan itu contoh codingan. Yang di bawahnya yang berwarna agak putih itu adalah output. Oke, kita lihat contoh codingannya. Ya, pada baris 16 ada suatu array yang namanya angka, di mana situ adalah masukan adalah di situ tertulis tipe data array angka adalah integer. Nah, jumlah data elemen-elemen dari array angka itu adalah 1, 2, dan 3. Lalu pada baris ke-17 console writeline 15. Ini pasti error. Kenapa? Karena ini menampilkan sebanyak 15 angka. Angka maksudnya di sini 15 bilangan ya. Angka di sini adalah yang ditulis di sini adalah angka yang terdapat pada array angka di baris 16. Itu cuma ada 3, yaitu 1, 2, dan 3 ya. Jadi otomatis error. Nah, kita lihat nanti bentuk tulisan error atau pesan errornya dari bawaan C# seperti apa. Lalu baris ke-20 di 21 tampilkan message bahwa itu adalah salah input angka. Message itu pesan. Lalu baris ke-26 try catch selesai. Seperti yang kalian lihat pada output yang sebelah kanan ya. Itu failure array adalah salah input angka ya, salah masukkan angka karena jumlahnya 15. Oke, gampang ya. Silahkan dicoba di editor kalian masing-masing. Oke, next. Ya, bentuk exception handling yang terakhir, yang juga pembahasan terakhir ini, video terakhir dari pembahasan di serial ini ya, adalah exception dengan menggunakan keyword true. Oke, saya bacakan ya. Keyword true merupakan sebuah keyword yang dapat digunakan untuk membuat pesan error sesuai keinginan dari programmer, dari kalian, dari kita, yang dimasukkan pada suatu kelas. Terdapat beberapa exception classes pada C#, yaitu antara lain arithmetic exception, field not found exception, timeout exception, dan lain-lain. Oke, kita langsung ke codingan ya. Oke, pada baris 7 kalian lihat di codingannya ya, ada suatu fungsi atau metode atau function yang bernama nilai akhir ya, dengan parameter adalah nilai, dengan tipe datanya adalah integer, berarti bilangan bulat. Di baris ke-8 terdapat suatu kondisi, if nilai lebih kecil dari 60, jika nilai lebih kecil dari 60, maka akan muncul pesan di baris ke-11, Anda tidak lulus ya. Jika tidak, muncul baris besar ke-16, Anda lulus. Oke ya, gampang ya. Lalu pada baris ke-27 ada suatu statement di sini yang bernama nilai akhir dimasukkan adalah 75. Kalian udah belum bisa menebak belum nilai akhirnya? Ya jelas ya, tulisannya pasti Anda lulus. Kenapa? Karena 75 lebih besar dari 60. Oke. Gampang ya. Sampai di sini pertemuan tentang bagian ini, sesi ini. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share ya. Satu jempol kalian atau subscribe kalian berharga sekali buat saya ini, supaya makin berkibar terus tutorial kita nih, tutorial saya ke kalian, codingan kita. Saya akan mentutor kalian terus pokoknya. Tinggal komen aja ingin bahasa penggunaan apa, saya akan siap. Oke ya, supaya kalian juga makin pinter-pinter semua. Oke, selamat berjumpa kembali di sesi yang berikutnya.